Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Senang kembali bertemu bersama Ibu pada mata pelajaran matematika. Anak-anak Ibu, kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa di dalam hati anak ya. Doa dimulai, doa selesai. Seperti biasa nak, isi daftar hadirmu dengan memberikan tanda like atau komen di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe video pembelajaran Ibu ya nak ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sebelum kita masuk pada pohon faktor nak, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Enak ya? Nah, bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 dan seterusnya. Bu, sepertinya ya, bilangan prima itu sama dengan bilangan ganjil ya? Jawabnya tidak ya nak ya. Karena mungkin anak-anak Ibu melihat ada 3, 5, 7, 11 itu bilangan ganjil ya nak ya. Bukan ya nak ya. Bilangan prima itu tidak sama dengan bilangan ganjil. Dia disebut bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor. Misalnya nak, 2. Angka 2 hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri, yaitu angka 2. Ya, 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. Angka 2 tidak bisa dibagikan dengan 3. Ya. Jadi dalam bilangan prima ini dia harus habis dibagi ya nak ya. Maksudnya di situ ya. Nah, 3 juga seperti itu ya nak ya. Hanya dapat dibagi 3 dan 1. Nah, Bu, apakah 9 dan 15 adalah bilangan prima? Ayo, siapa bisa yang jawab? Iya. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena angka 9 dengan 15 memiliki lebih dari 2 faktor. Ya nak ya. Berapa aja faktor dari 9, Mem? Ada 3 ya. 1, 3 dan 9 ya. 9 bagi 1 9. 9 bagi 3 3 ya. 9 bagi 9 1. Ya nak ya. Jadi kesimpulannya, jika faktornya lebih dari 3, dia bukan merupakan bilangan prima. Ya nak ya. Jadi bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Ya nak ya. Paham ya? Sama dengan angka 15. Memiliki faktor 1, 3, 5. Ya nak ya. Dan bilangan dirinya sendiri 15, ada 4 faktornya ya. Ya, 15 bagi 5 1 15. 15 bagi 3 5. 15 bagi 5 3. 15 bagi 15 1. Jadi faktor dari 15 ada 4. Maka 15 bukanlah bilangan prima. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, faktor prima adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Contoh, 2 dan 3 adalah faktor prima dari 36. Ya. Nah, nanti kita lihat ya nak, di mana contoh itu. Apalagi Bu? Misalnya 15. Ya, 15 itu memiliki faktor prima 3 dan 5. Ya nak ya. Nah, itulah yang disebut dengan faktor prima. Nanti akan Ibu tunjukkan pada contoh ya nak ya. Kemudian faktorisasi prima adalah hasil perkalian dari faktor-faktor prima. Ya nak ya. Contoh, faktorisasi prima dari 36 adalah ini nak ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan biasanya ditulis nak 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2, Mem? Dari sini nak, lihat. 2 kali 2, 2-nya ada pengulangan sebanyak 2 kali ya. Ada 2 ya nak, 1, 2. Maka 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 dari mana, Bu? 3-nya ada 2 kali di sini nak. 3 kali 3, 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, itulah yang disebut dengan faktorisasi prima.
Ya, jadi beda faktorisasi prima ya nak ya. Paham ya nak ya? Kita lanjut ya. Nah, menentukan KPK dan EPB menggunakan pohon faktor. Ayo kita lihat dulu nah apa itu pohon faktor. Ya. Nah, pohon faktor atau ya pohon faktor ini ya. Tambahkan aja nanti di sini. Pohon faktor yaitu membagi bilangan hingga menyisakan faktor-faktor prima saja. Ya. Coba nanti tambahkan di sini catatannya ya nak ya. Pohon faktor ya nak ya. Hilang pohon faktornya. Mohon maaf ya nak ya. Nah, pohon faktor yaitu membagikan bilangan hingga menyisakan faktor-faktor primanya saja. Ya, nanti kita lihat enak bagaimana bentuk pohon faktor tersebut. Kemudian kita lihat apa perbedaan KPK dan EPB. KPK atau kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyak suatu bilangan tertentu. Ya, yang paling kecil nak. Ya, biasanya ini ada dua bilangan yang dibandingkan ya. Misalnya KPK dari 20 dan 30 ya, selalu berpasangan. Boleh 2, boleh 3 dan seterusnya nak ya. Yang pasti ini lebih dari satu. Ya, tidak bisa mencari KPK kalau bilangannya hanya satu. Kemudian EPB adalah faktor persekutuan terbesar ya. Itu kepanjangannya ya. Adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Jadi EPB itu faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nanti biar lebih paham kita lihat contohnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya nak ya, biar lebih paham. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada banyak ibu bikin contoh biar anak-anak ibu paham ya nak ya. Nah, contoh, tentukan KPK dan EPB dari 45 dan 40 ya. Nah, di sini agak nampak deh sedikit ya, ibu geser dulu. Nah, 45 ini yang disebut dengan pohon faktor ya nak ya. Nah, 45 itu tidak bisa dibagi dua ya nak ya. Maka dia tidak bisa menggunakan. Jadi di sini nak berlaku yang digunakan adalah bilangan-bilangan prima ya nak ya. Yaitu tadi 2, 3, 5, 7, 9 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Tidak pernah di sini digunakan bilangan yang bukan faktor prima. Namanya kita juga belajar bilangan prima ya. Nah, 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah ya. Nah, 15 juga hanya bisa dibagi 3. Masih bisa dibagi 3, jangan langsung 5 ya nak ya. Karena masih bisa dibagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Ya. Nah, 5 bagi 5 sama dengan 1 ya nak ya. Maka kita berhenti di sini. Kenapa? Karena sudah menyisakan bilangan prima. Ya, jadi tadi kan bilangan prima itu pohon faktor itu membagikan bilangan-bilangan sampai menyisakan bilangan prima. Enak ya? Sampai menyisakan bilangan prima. Nah, ini dia. Sampai di sini kita berhenti. Sebenarnya ini masih bisa dibikin ya, nak ya. 5 bagi 5 sama dengan 1. Tapi cukup di sini aja. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pohon faktor. Ya. Nah, ini semuanya ini. Nah, mana yang disebut dengan faktor? Inilah faktor. 3, 3, 5 itu disebut faktor. Faktorisasinya yang mana? Nanti kita lihat. Enak ya. Kemudian masuk yang kedua. Ya, 40. Ya. Nah, 40 ya dibagi 2 sama dengan berapa nak? Iya, 20. Ya. Kemudian 40 dibagi 2 lagi nak. Masih bisa ya? Kalau masih bisa dibagi 2 harus bagi 2 ya nak ya. Kalau tidak bisa lagi baru bagi 3. Gak bisa lagi bagi 3 baru bagi 5. Gak bisa lagi bagi 5 baru bagi 7. Jadi dia harus berurutan. Gak boleh langsung bagi 3 bagi 5. Kalau 2 masih bisa ya nak ya. Gak boleh. Ya. Kemudian 20 bagi 2 sama dengan 10. Enak ya. Kemudian 10 masih bisa dibagi 2 ya nak ya. Jangan langsung dibagi 3 nggak bisa ya. Jangan langsung dibagi 5 karena 2 masih bisa ya nak ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Enak ya. Nah, itulah faktor-faktor dari bilangan 40. Kemudian kita lihat yang mana faktorisasi primanya. Nah, yang disebut faktorisasi prima tadi nak perkalian dari faktor apa? Faktor inilah dia. Ya, inilah yang disebut dengan faktorisasi dari prima dari 45. Yaitu yang ibu beri tanda merah ya, Yang ibu beri tanda merah.
Yang ibu beri tadi tanda merah ya nak ya. Ini dia. Nah, nih 3 ya, 3, 5. Inilah faktor dari bilangan prima. Maka faktorisasi primanya berapa? 3 kali 3 kali 5. Ini ya. 3 kali 3 kali 5. Ini dia. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Kenapa? Karena 3-nya ada 2 kali. Seperti tadi yang Ibu sampaikan ya. Kemudian 40. Faktornya ada 2 dan 5. Ini ya, ada 2 dan 5. Maka faktorisasi primanya adalah perkaliannya nak. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2-nya berapa kali nak? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 3 kali nak. Maka 2 pangkat 3 dikali 5. Itulah yang disebut dengan faktorisasi prima. Ya, jadi kita harus menentukan faktorisasinya dulu nak dari pohon faktor. Baru kita dapat menentukan KPK dan FPB. Nah, bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari faktorisasi prima? Iya, Ibu beritahu ya nak ya. Nah, untuk menentukan KPK-nya nak gampang. Ya, KPK dari bilangan prima, faktorisasi prima adalah hasil kali semua faktor. Ya, hasil kali semua faktor untuk faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Jadi semua dikalikan nak. Jadi kalau ada faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Ya. Kemudian FPB kayak mana menentukannya, Bu? Ya. Nah, kalau untuk FPB cara menentukannya adalah hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Maka kita lihat ya, yang mana KPK-nya? Lihat hasil kali semua faktor. Berarti semua faktor ada berapa nak? Ini ya, 3 pangkat 2 dikali 5 dengan 2 pangkat 3 kali 5. Nah, di sini ada lagi ketentuannya nak. Nah, katanya di sini untuk faktor yang sama ambil pangkat terbesar ya. Untuk faktor yang sama ambil pangkat terbesar. Maka kita lihat nak ya. Kita lihat KPK FPB-nya nanti berapa ini. Ya. Nah, maka KPK-nya lihat nak, perkalian semua faktor berarti dari yang terkecil kita urutkan ya nak. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 ya. Nah, karena kebetulan di sini 5-nya kenapa sekali nak, Mak, Bu ya? Kenapa 5-nya sekali, Bu ya? Karena 5-nya di sini ada yang sama ya nak ya. Jadi di sini kan yang 3 pangkat 2 nggak ada sama dengan 2 pangkat 3 ya nak ya. Maka diambil perkalian dari semua faktor ya, ambil semua faktornya. 3 kali 2, 3 pangkat 2 kali 5, 2 kali pangkat 3 kali 5. Ya, semua dia, semua. Tapi biasakan nulisnya dari yang terkecil ya nak ya, berurutan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Lah, 5-nya kan ada 2 kali, Bu, hanya sekali. Iya nak, karena tadi ada ketentuan ya, untuk faktor yang sama ambil pangkat terbesar. Nah, kebetulan 5-nya kan pangkat 1 ya nak ya. Tidak ada pangkatnya, alias pangkat 1 itu ya nak ya. Maka ambil aja satunya. Jadi kalau sama, dia sudah sama angkanya dari kedua bilangan itu nak, jangan bingung. Satu aja ambil ya. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 itu nak sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 3 kali ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya nak. Dari mana? 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Paham ya nak ya? Kemudian ya, 8 3 pangkat 2 itu artinya sama dengan 3 dikali 3. Sama dengan 9 ya, kali 5. Maka 8 kali 5 kali 9 sama dengan 360. Itulah KPK atau kelipatan terkecil dari 45 dan 40. Nah, sekarang FPB-nya. Lihat di sini nak tadi, bagaimana cara menentukan FPB. Katanya, cara menentukan FPB adalah dengan cara hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Ya, cari nak hasil faktor kali faktor yang sama. Lihat. Syaratnya nak harus ada kedua angka itu di kedua bilangan tersebut. Ya. Nah, di sini ada 2 pangkat 3, di sini tidak ada 2 ya nak ya. Mau berpangkat mau tidak berpangkat tidak masalah, yang penting angkanya sama. Di sini ada 2, di sini tidak ada. Ya, di 45 ada 3,
Di 40 tidak ada 3, maka yang ada apa? 5. Ya, makanya tadi makanya di sini Ibu beri tanda merah ya nak ya, merah. Kenapa? Inilah bilangan yang sama dari kedua bilangan. Ya, nah dia hanya diambil satu ya nak ya. Kalau dia sama ya, tadi kan hasil kali faktor yang sama ya dengan pangkat terkecil. Jadi karena dia sama, satu aja diambil. Itu untuk FPB ya nak ya, bukan untuk dikali. Berbeda dengan KPK. Kalau KPK itu hasil kali semua faktor. Kalau ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Nah kalau FPB hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Ya, jadi satu aja diambil. Jadi FPB dari 45 dan 40 adalah 5. Ya, belum paham ya nak? Ibu rasa pun pasti belum paham. Kita lihat contoh yang kedua nak, biar lebih paham. Ya, nak, ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah KPK dan FPB dari 12 dan 18. Ya, kita lihat 12. Ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah ya, tidak boleh langsung bagi 3 atau 6 ya nak ya, karena masih ada angka 2. Ya. Kemudian 12 bagi 6, 2 tadi sama dengan 6 ya nak ya. Kita lanjut. Sekarang 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, nak ya. Jadi harus berurutan dari 2 dulu. Kalau 2 tidak bisa lagi baru 3, nggak bisa lagi 3 baru 5 dan seterusnya. Kemudian di sini 3 kan sudah habis ya nak, hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri. Maka kita bisa berhenti. Kita lihat lagi faktor dari 18. Ya, faktor-faktor dari 18 dalam bentuk pohon faktor. Nah, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2 nak ya. Ya, maka kita bagi 3. Ini tadi yang Ibu bilang, kalau tidak bisa lagi bagi 2 baru bagi 3. Kalau masih bisa bagi 2 harus bagi 2 ya nak ya. Nah, 9 dibagi 3. Ya nak ya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 3 hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri karena dia juga merupakan bilangan prima. Maka kita berhenti sampai di sini ya nak ya. Oke, kita lihat nak sekarang faktorisasinya ya. Nah, faktorisasi prima dari 12, 18 dan 18 ya. Nah, lihat di sini nak. 12 faktorisasi primanya yang mana? Yang ini ya. Faktorisasi primanya yang ini ya nak ya. Nah, 2 kali 2 yang ditandai merah ya nak ya. 2 kali 2 kali 3. Nah, walaupun di sini 3-nya tidak Ibu tandai nak, tetapi setiap bilangan yang terakhir yang dibagi itu tetap ikut dituliskan dalam faktorisasi prima. Makanya 2 dikali 2 dikali 3 ya. Nah, 2-nya ada 2 kali ya nak. 1, 2. Makanya 2 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2 kali, makanya 2 pangkat 2 enak ya. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 18. Berapa? 2, yaitu yang tandai warna merah enak ya. 2 kali 3 dikali 3. Jadi untuk menuliskan faktorisasi prima dari pohon faktor, ingat nak, yang Ibu tandai sebelah kirinya ya. Ya, sebelah kirinya yaitu faktor primanya nak. Faktor primanya ya dengan faktor terakhirnya ya, ini yang warna merah dan biru yang terakhir itu selalu dituliskan ya. Yang merah-merah inilah faktorisasi primanya ditambah bilangan yang terakhir biru ya. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 ya. 2 kali 3 kali 3. Nah, di sini 3-nya kan ada 2 kali ya nak ya. Makanya 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Itulah dia. Nah, sekarang bagaimana KPK-nya, Bu? Iya, untuk menentukan KPK dari bilangan 12 dan 18, nah ingat tadi. Ya, KPK itu merupakan hasil kali semua faktor. Untuk faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Sedangkan FPB adalah hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Maka kita lihatlah KPK dan FPB-nya. Ya, maka KPK hasil kali dari semua faktor. Nah, semua faktor itu yang mana, Bu? 2 kali pangkat 2 kali 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 2. Semua faktor ya, nah, dari 18 dan 12 ini. 2 pangkat 2 dikali 3 sama 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang lihat nak. Ya, untuk faktor yang sama ambil pangkat terbesar. Nah, ini kan faktornya sama ya nak ya. Makanya kita ambil yang pangkat terbesarnya aja.
Karena sama dia, satu aja kita ambil dengan pangkat terbesar. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Ya, kemudian ini 3 dengan 3 kan sama anak-anak. Ya, karena dia sama kita ambil yang satu aja, yaitu 3 pangkat 2 dengan pangkat terbesar. Ya, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 yang ditandai warna hitam. Itulah KPK-nya enak ya. Maka 2 pangkat 2 itu sama dengan artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Sedangkan 3 pangkat 2 itu artinya sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka 4 dikali 9 sama dengan 36. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, sekarang EPB. Ya, EPB itu apa? Hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Hasil kali faktor yang sama. Lihat faktor yang sama. Harus sama ya nak ya. Tidak bisa di sini ada 2, di sini tidak ada. Nggak boleh. Harus sama-sama ada angka itu. Ya, maka di sini kan nak ada 2 ya. Ada 2, di sini juga ada 2. Sini ada 3, ada 3. Maka karena sama diambil. Tapi dengan pangkat terkecil, makanya ibu ambil 2 kali 3 yang ibu tandai warna merah. Ya, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, nak ya. Itu harus dipahami dulu apa perbedaan KPK dan FPB. Paham ya nak ya? Iya, mudah-mudahan paham. Kalau diperhatikan dengan baik, teliti, dan serius, pasti paham. Kita lanjut nak. Ya, biar lebih paham. Tentukanlah KPK dari 30 dan 28. 28 ya. Kita lihat nak. Faktor dari 30 ya. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Kita berhenti karena 5 hanya dapat dibagi dengan diri sendiri ya. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berhenti ya. 7 kan sudah sisa bilangan primanya ya. Maka kita lihat faktorisasi prima dari 30, yaitu 2 kali 3 kali 5. Ingat ya, yang merah, yang tandai merah, kemudian biru yang terakhir. Itulah dia faktorisasi prima ya. 2 dikali 3 dikali 5. Itulah faktorisasi prima dari 30 ya. 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 28 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 yang merah ini ya, sama biru yang terakhir. 2 dikali 2 dikali 7. Karena 2-nya 2 kali, maka tuliskan 2 pangkat 2 dikali 7. Maka kita lihat KPK dan FPB-nya. Nah, KPK itu kan hasil perkalian semua faktor ya. Jika ada angka yang sama, ambil pangkat terbesar. Nah, di sini kita lihat perkalian semua faktor berarti 2 dikali 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, di sini kan ada faktor yang sama nah, yaitu angka 2. Maka kita ambil pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 ya. 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5 kali 7. Jadi harus berurutan angkanya nak ya. Gak boleh sembarangan tidak berurutan ya. Maka 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 420. Itulah KPK-nya. Sedangkan FPB hasil perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Lihat yang sama nak. Di sini ada 2, di sini ada 2. Di sini ada 3, di sini tidak ada. Di sini ada 5, di sini tidak ada. Di sini ada 7, di sini tidak ada. Ya. Maka yang kita ambil yang sama, yang mana? Yang 2 ini. Ya. Mereka sama-sama ada faktor 2-nya enak ya. Karena ada faktor 2-nya, maka kita ambil dengan pangkat terkecil, yaitu apa? 2. Ya. Maka FPB-nya hanya 2. Oke, paham ya nak ya? Kita lanjut 3 bilangan ya. Yang 3 bilangan, tentukanlah KPK dan FPB dari 20, 24, dan 36. Lihat, 20 dibagi 2, kita lihat faktor 20 ya nak ya. Sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selesai ya nak ya. Karena sudah bilangan prima itu yang terakhir, gak bisa lagi dibagi nak ya. Kemudian 5-nya ya, maksudnya 5-nya ini ya. Kemudian 24 dibagi 2 ya, sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 masih bisa dibagi 2 ya nak ya. Sama dengan 3, berhenti. 3 sudah faktorisasi, udah bilangan prima ya nak ya. 3 itu udah bilangan prima, hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Maka kita berhenti. 36 dibagi 2 sama dengan
18 bagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa lagi dibagi 2, maka dibagi 3 sama dengan 3. Ya, 3 sudah bilangan prima. Ya, tidak ada lagi bisa dibagi dengan 3 selain 3 dan diri sendiri. Maka kita berhenti. Kita lihat faktorisasi prima dari bilangan 20, 24, dan 36. Nah, faktorisasi prima dari bilangan 20. Lihat ini nak. Ya, 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5. Itulah dia faktorisasi dari 20 ya. 2 dikali 2 kali 5. Karena 2-nya ada 2 kali, maka ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 24 ini yang merah ya. Yang merah sama biru yang terakhir. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 ya. Nah, 2-nya ada 3 kali ya nak ya. Maka dituliskan 2 pangkat 3 dikali 3 ya. 2 kali 2 kali 2 dari sini ya nak. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini dia. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali ya. Maka 2 pangkat 3 dikali 3. Ya. Kemudian kita lanjut faktorisasi prima dari 36 ya. 36 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 ya. Ini dia ya. 2 dikali 2 yang merah dikali 2 dikali 3 dan biru yang terakhir. 2-nya ada 2 kali nak. 3-nya ada 3 kali. Ini dia ya. 2 kali 2 dikali 3 kali 3. 2-nya ada 2 kali, maka dituliskan 2 pangkat 3 dan 3-nya ada 2 kali ya, maka 3 pangkat 2. Nah, kita tentukan KPK-nya. KPK itu perkalian dari semua faktor. Jika ada faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Maka lihat ya. 2 kali pangkat 2 kali 5, 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Inilah harus kita kalikan. Semua faktor kita ambil. Baru sebelum kita ambil semuanya, nak, kita perhatikan faktor yang sama. Sini kan ada faktor yang sama, yaitu angka 2. Ya, karena angka 2 sama, maka kita ambil faktor terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian, di sini ada 3. Ya, tapi ada pangkat terbesarnya, nak, 3 pangkat 2. Maka yang diambil 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, sama satu lagi, 5 ya. 5. Yang lain tidak diambil karena sudah sama ya. Di sini yang warna merah 2 pangkat 2 enggak ambil. 2 pangkat 2 juga karena tadi sama bilangannya ya. Perkalian semua faktor, jika ada faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Makanya kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, dikali 5 karena semua faktor ya nak ya. Ini 3-nya tidak diambil lagi karena diambil faktor terbesar. Maka KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Maka 2 pangkat 2 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2, 2 kali 2 4 kali 2 lah 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya nak ya. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9 ya, kali 5. Maka 8 kali 9 kali 5 sama dengan 360. Maka FPB-nya lihat nak, FPB itu perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Faktor yang sama di sini kan 2. 2 di sini, 5 tidak ada di sini. Di 24 dan 36. 3 ada di 24 dan 36 tapi tidak ada di 20 ya, di faktor 20. Makanya kita ambil faktor yang sama ya nak ya, harus ada di ketiga-tiganya. Yaitu 2 tadi ya, dengan pangkat terkecil. Pangkat terkecil 2 pangkat 2, itulah yang Ibu tandai warna merah ya nak ya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itulah dia 3 bilangan KPK dan FPB dari 3 bilangan. Nah, demikian pertemuan kita hari ini nak. Di sini ada soal Ibu berikan sebanyak 4 soal. Tentukanlah faktorisasi prima dari pasangan bilangan berikut ini dengan menggunakan pohon faktor. Lalu tentukan KPK dan FPB-nya. Yaitu 18 dan 30, 12 dan 15, 3, 20 dan 40, 20, 40 dan 50, 4, 20, 14 dan 10. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tolong tugas-tugasnya yang belum lengkap dan yang belum pernah mengantar tugas segera diantar. Karena kita akan segera mengikuti ujian tema 1. Nah, pada saat ujian tema 1 nanti tolong buku tema dikembalikan atau dikumpulkan. Enak ya. Bagi anak ibu yang tidak tuntas tugasnya sampai di tema 1 ini, matematika itu ada 5 pertemuan ya nak ya, tidak akan diberikan ujian. Jadi tolong nak segera diselesaikan dan diantar ke sekolah. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat.